Shalom, perkenalkan nama saya Feni Devitasari Sipayung dengan NPM 1901010276. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang menulis di SD kelas tinggi. Adapun tujuan dari video kita kali ini yaitu untuk memenuhi penugasan yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Pak Juni Agus Simaremare SPD MPD. Jadi untuk teman-teman sekalian, selamat menikmati. Jadi sekarang kita pergi ke pengertian menulis. Pengertian menulis menurut KBBI adalah melahirkan pikiran ataupun perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Dan menurut Rusiana di tahun 1998 di bukunya pada halaman 191 mengatakan, menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan ataupun juga pesan. Adapun tujuan menulis, yang pertama adalah tujuan penugasan. Tujuan penugasan ini seperti contohnya adalah memberikan tugas kepada siswa yaitu tugas sekolah ataupun juga tugas di rumah. Yang kedua tujuan altruistik, yaitu untuk menyenangkan pembaca dan menghargai perasaan si pembacanya, seperti contoh novel dan juga cerita. Yang ketiga adalah tujuan persuasif, yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakannya, seperti contoh opini. Tujuan informasional, yaitu untuk memberikan informasi kepada orang lain, seperti contoh adalah koran. Yang kelima adalah tujuan pernyataan diri atau memperkenalkan diri sendiri, seperti contoh menulis biodata. Yang keenam, tujuan kreatif penulis, yaitu bertujuan untuk menuangkan isi hati dari si penulis yang memiliki nilai-nilai kesenian dan juga norma. Seperti contoh adalah pantun. Yang ketujuh adalah tujuan pemecahan masalah, yaitu bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya, fungsi menulis. Yang pertama adalah sarana untuk mengungkapkan diri. Yang kedua, menulis sebagai sarana pemahaman. Yang ketiga, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri. Keempat, menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat, bukannya penerimaan yang pasrah. Yang kelima, menulis mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Pendekatan dalam menulis terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menulis suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar, dan meringkas cerita yang didengar. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan keterampilan proses, memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya melaporkan hasil kunjungan. Yang keempat adalah pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Strategi belajar mengajar menulis. Yang pertama adalah penciptaan diksi. Siswa dilatih untuk memilih kata secara tepat dan menggunakan sesuai dengan pembacaan yang dituju. Kedua adalah pembuatan kalimat efektif. Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisan mudah dan nikmat untuk dibaca. Yang ketiga adalah membangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan kalimat topik yang akan dikembangkan.
Yang keempat adalah pembatasan dan penjabaran topik. Topik karangan harus dibatasi agar lebih fokus. Kelima adalah pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Siswa dilatih secara intensif untuk menyusun wacana. Demikianlah pemaparan materi saya dalam video ini. Jikalau ada kekurangan kata, kalimat, ataupun juga kesalahan dalam pemaparan materi saya ataupun kekurangan dalam materi saya mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih.